Hanya karena tadi keluar dari PowerPoint sedikit sehingga harus memberi wacana mengenai pakaian takwa. Sebenarnya kalau saya tidak salah di ayat di Al-Quran itu Tuhan Allah sudah menggariskan pakaiannya adalah batasannya begini. Menutup dada, misalnya menutup auratnya yaitu ini cara-cara demikian. Dan Allah memberi batasan lagi di ujung-ujungnya adalah sebaik-baik pakaianmu adalah pakaian takwa. Sejauh yang saya interpretasikan atau sejauh yang saya tangkap, pakaian takwa tentu alam ya belum tentu pakaian seperti ini. Kalau kita katakan ini pakaian muslimah, hanya Allah yang tahu juga. Karena Allah juga memberi batasan di tempat yang lain, di ayat yang lain adalah misalnya selain atau kecuali yang biasa kelihatan. Yang inilah membuat kontroversi. Nah, jadi mohon tadi ditetapkan atau didefinisikan pakaian takwa itu hendaknya ditinjau kembali. Atau mungkin kita bisa memakai istilah yang lebih netral. Misalnya dahulu disebut itu baju kurung misalnya. Baik. Terakhir untuk yang ketiga, ya saya beri kesempatan yang ketiga, masalah merek hendaknya sedikit sekali berusaha untuk tidak disebut ya Bapak ya. Bagaimana membuat ilustrasi tetapi tidak ada pesan-pesan dari merek. Walaupun sebenarnya memang tidak ada, tapi hendaknya berusaha sesedikit mungkin. Dan saya paham menghadapi publik yang ada anak SMA dan generasi muda dengan bahasa-bahasa yang oke, it's okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah menjadi pembicara keempat. Jadi masukannya mudah-mudahan nanti ditanggapi atau paling tidak menjadi masukan bapak-bapak yang di depan. Selanjutnya pembicara kelima, maaf, pertanyaan kedua, tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Al-Jamal dari Fakultas Ilmu Teknologi Informasi Universitas. Saya mau bertanya kepada Bapak yang Pak Amin. Pembicara pertama, Pak Som ya. Pak Som ya. Saya mau bertanya ini Pak tentang latar belakang diciptakannya undang-undang UTE itu Pak. Terus yang kedua, saya ingin bertanya itu tentang apakah pemberantasan situs porno itu hanya sebatas di internet aja atau di HP? Soalnya HP juga banyak Pak, banyak sekali saya gunakan. Yang ketiga, saya ingin bertanya tentang ini Pak, hak cipta tentang rekam itu di perpustakaan itu Pak, tolong diperjelas Pak. Tentang rekam itu Pak, kita Ya, hak cipta kanan pertama ya. Pertama ya. Terus terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Pertanyaannya hanya untuk Pak Som. Berikutnya yang ketiga, posisi pertama yang terakhir. Salaman dong. Kalau pertanyaannya singkat langsung. Apa pentingnya mau banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alki dari SMA 1. Saya langsung pertanyaan. Saya yang pertama ingin bertanya kepada Pak Adi. Tadi kan sempat disinggung masalah pulsa. Nah, menurut Pak Adi itu pulsa internet di Indonesia itu tergolong murah atau mahal sih? Dan yang kedua, kan tadi kan masalah blocking situs porno itu kan, misalnya ada seseorang bisa diberitahu ke blog Pak Adi misalnya. Nah, misalnya kalau seandainya blog yang dikasih tahu itu misalkan yang bermanfaat, nah apakah Pak Adi menseleksinya dulu, apa langsung memblok
Terus yang selanjutnya pada Pak Hamid, kan tadi KTSW itu mengandung kebebasan sekolah tapi terbatas kan. Nah, terbatas itu dibatasi oleh pemerintah. Ada nggak contoh perilaku pemerintah dalam kurikulum KTSW itu dalam kebijakan sekolah itu penanganannya? Yang ketiga, saya hanya sekedar usulan, karena di sini kan ada perwakilan dari pemerintah yaitu Pak Son. Mungkin kan kita sebagai para remaja ini kan masalah pornografi dan porno aksi. Misalnya kalau ada porno aksi dan pornografi, misalnya saya cowok, kalau kalian udah ikut mungkin langsung ada tegangan gigi gitu kan. Saya memberi usul supaya segera didesak itu DPR supaya mengesahkan pornografi dan porno aksi dan mudah-mudahan Ya, terima kasih. Ini remaja idaman kita ini. Karena banyak remaja yang menolak undang-undang pornografi, ini remaja ini malah mendukung. Luar biasa. Saya persilakan untuk dari Pak Son. Terima kasih kepada Bu Sri Utami. Saya kira turun rembuk atau pendapat yang sangat saya hargai untuk memperbaiki saya. Cuma memang saya tidak tahu, saya sudah mempersiapkan banyak sekali PowerPoint dan saya bawa komputer ini gitu ya. Tapi colokannya tidak ada di sini, atau tidak ada. Dan ada yang menawarkan gitu ya. Jadi akhirnya saya bingung juga. Tapi kan juga layarnya tidak ada kan, bukan saya gitu. Saya pikir saya di situ gitu ya. Jadi saya baru tahunya setelah Pak Hamid ada presentasi, saya dari belakang itu layarnya gitu ya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak mempersiapkan diri dengan baik dan juga kata-kata saya mungkin saya ini kan orang kampus ya. Orang kampus itu ngomong kan nggak pakai mikir gitu ya. Ngomong capek itu ya artinya sama dengan kepada sahabatnya gitu. Ya, sahabat gimana gitu. Atau mungkin maaf kalau orang Jawa, kalau orang Surabaya, kalau sampai ketemu sama orang Surabaya, sama Surabayanya langsung miso gitu ya. Iya Pak. Miso itu apakah nggak seneng, nggak akrab gitu ya. Maunya gitu. Jika akhirnya miso dulu baru ya. Ketemu miso kalau sini. Nggak pakai pikir. Tapi sekarang saya jadi pejabat publik, jadi saya harus lebih hati-hati gitu ya. Terima kasih karena memang ya baru beberapa bulan saya menjadi sekretaris Pak. Itu ada cerita sedikit mengenai omongan saya begitu. Ketika Depkominfo itu di face gitu ya, kan banyak kreker-kreker itu kan ya. Wah itu kan mestinya menurut undang-undang ITE itu bisa ditangkap, bisa dihukum ya. Saya tanya wartawan, buat apa? Itu kan teman-teman saya semua. Buat apa kreker-kreker itu ditangkap? Mereka orang baik-baik kok, gitu ya. Tulis di koran. Para polisi sudah mau nyari itu orang itu mau ditangkap, gitu kan? Oh itu jadi ada bintang selebritis internet yang marah-marah kepada saya dan itu langsung mengirim SMS ke menterinya. Wah itu kenapa kok omongannya kok begitu, gitu ya? Omongan saya kepada mereka seperti itu adalah para hacker itu baru tahu undang-undang ITE itu. Sementara orang-orang seperti ini mempunyai kemampuan tinggi yang mungkin suatu saat perlu kita manfaatkan. Ya. Suatu saat mungkin ada tentara yang keempat, ABRI itu ada Angkatan Udara, laut, darat, nanti ada tentara internet, ya. Karena nanti serangan bisa lewat cyber, ya. Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang pintar, orang-orang muda yang nggak boleh belum sudah dimarahi, ya. Kita hadapi dengan baik, ya. Jadi saya bicara sebagai kayak orang kampus ya. Ngadepi anak nakal kayak apa tuh kamu teman saya kan gitu ya. Kalau langsung dimarahi akhirnya membuat dia nakal semua ya. Padahal mereka itu kan cuma ingin unjuk rasa gitu ya. Ketika undang-undang ITE coba saya yang namanya repot dulu saya di face ya. Unjuk gigi gitu ya. Biasa kan anak muda ingin diakui eksistensinya kan gitu ya. Saya sebagai dosen yang sudah 10-20 tahun, ya saya tidak akan marah, gitu. Itu adalah sahabat saya, kan gitu ya. Nah itu kalau bertentangan dengan hukum kan, saya kalau bertentangan dengan hukum, baru saja diundangkan sudah orang yang bertindak
tidak sesuai dengan undang-undang itu jangan lambatnya. Bagaimana ini pejabat? Padahal saya tidak pernah merasa pejabat sampai sekarang ya. Saya masih merasa lebih suka sebagai guru karena saya sebenarnya masih di Surabaya mengajar. Ya. Jadi otak saya masih muter-muter di antara pejabat publik sama sebagai dosen. Minta maaf kalau saya akan capek. Tapi intinya adalah bahwa seringkali pers itu sebagai industri ya. Lain jangan dulu kalau pers sebagai alat perjuangan. Kalau sekarang pers sebagai industri. Jadi berita apapun yang menarik ya itu diberitakan terus, tidak bosan-bosannya ya. Jika saya katakan capek itu di situ ya. Padahal sebetulnya esensinya pers itu tidak berbeda bahwa undang-undang ITE itu ITE saya pikir sudah cukup tapi belum ada lagi. Kemudian kalau program ini HP bagaimana? Memang juga di concern HP itu bisa jadi hukum tadi telekomunikasi bisa juga kalau dapat dopres di sampai Desember begini ya kembali kalau misalkan langsung anak itu ya jadi kepada semua terutama waktu kamu pun tolong stop kebiasaan seperti ini. Kenapa? Karena kasihnya nanti lupa bahwa ternyata itu sudah diundangkan ya. Nanti bisa dipegang akhirnya kaget jadi mana tujuannya. Atau ada polisi yang ya mohon maaf ada polisi ya. Ada polisi yang iseng waktu ini tanggal tua kok ada langsung aja pegang HP-nya orang biar itu kabar ini ayo kamu tak bawa ke kantor biar ya pegang malu aku jangan seperti itu ya jadi tolong buang itu kalau gambar yang selalu ada lima sebagainya kualitasnya ini tutup atau gimana cewek-cewek ini sih? Undang-undang hati saya kira itu adalah maaf saya tidak menguasai di luar ini mah isinya kuntoro satu. Makasih. Mengenai apakah tadi internet mahal, memang sekarang masih mahal, tapi insya Allah setelah teleponmu turun, insya Allah setelah di internet akan turun. Berapa bulan lagi kan beberapa dia, bahwa nanti kita mengupayakan supaya bisa turun. Jangan terus bisa turun, wah itu rumusnya banyak gitu ya. Kita lakukan upaya-upaya untuk menurunkan. Jadi kalau semua harga naik, alhamdulillah telepon turun. Yang ada naik kak, komentar naik. Komentar nggak di sini, komentar sama Mbak Luli. Lagi yang turun katanya. Katanya orang berdoa, lagi yang turun apa? Tajam. Beras katanya. Turun dari truk katanya. Iya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan waktunya sama Pak. Terima kasih Pak Son. Katanya Pak Hamid tadi ada satu komentar dan satu pertanyaan. Terima kasih dari Ibu Sri Utami. Tanggapannya bagus sekali ya, kaitan dengan satu term, satu istilah paten takwa. Singkat yang Ibu sampaikan itu dalam pengertian menurut konsep kita sebagai umat Islam. Tapi Ibu, kita harus ingat bahwa pelajar-pelajar kita itu bukan hanya beragama Islam. Kalau kita menggunakan terminologi pakaian Muslim, busana Muslim misalnya, nah kita sebagai bangsa yang sangat menjunjung toleransi, nah ini ya istilah-istilah yang coba kita cari yang lain. Kalau yang takwa mungkin masih bisa lebih netral gitu ya. Nah, walaupun itu memang dari berasal dari agama kita, tapi istilah itu mungkin bisa dipakai juga oleh orang lain. Jadi Ibu yang melihat nanti kalau kita menggunakan busana Muslim, ini nanti sementara pelajar-pelajar kita juga semua yang Muslim. Terima kasih. Yang kedua dari adik mahasiswa Yaksi SMA. Oh, saya. Ya, ada saya kira memang tidak ada yang istilahnya absolut, kebebasan absolut gitu ya. Jadi ya mesti ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Tadi saya sampaikan bahwa kita ini kurikulumnya, kita boleh mengembangkan kurikulum itu based on
situasi dan kondisi yang ada. Tapi kan ada aturan yang harus ada apa istilahnya, rambu-rambu yang harus kita ikuti. Kita tidak boleh keluar dari itu dan masuknya tidak terbatas itu. Misalnya kita menyusun kurikulum, misalnya di dalamnya ada unsur katakanlah praktek, misalnya gitu ya, untuk bahasa MIPA. Sementara kita tidak punya laboratorium bahasanya, tidak punya laboratorium MIPA-nya itu. Itu kan hal yang kurang pas. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam mendesain KTSP itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, anak-anak yang masuk di sekolah itu rata-rata katakanlah kemampuan matematikanya katakanlah 5 misalnya gitu. Sedangkan kita desain kurikulum misalkan gitu. Untuk kompetensi dasarnya kita bikin 7, kan tak masuk akal gitu misalnya. Jadi ini yang dimaksud. Jadi ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kita supaya apa yang sudah kita desain itu, kurikulum yang kita desain applicable, bisa dilaksanakan dan tentu saja dengan hasil yang baik. Ya, jadi ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya langsung Mas Adi, silakan. Oke, terima kasih untuk masukannya di diskusi kami tadi. Dan mungkin untuk Mas Alfi tadi yang menanyakan tentang pulsa internet, apakah lebih mahal atau lebih murah dibandingkan negara lain? Kalau kita ngomong pulsa internet, dan saya ada di product management, jadi saya tahu di mana komposisi harga dan di bagian saya menentukan harga internet dari Indo sendiri. Untuk pulsa internet sampai ke end user itu ada 2 komponen. Komponen pertama adalah harga internet internasional. Komponen yang kedua adalah harga local access. Jadi kalau Bapak pakai data, ini costnya berapa sih? Internetnya sendiri berapa gitu ya? Itu komponennya ada 2. Nah, itu pertama. Yang kedua, penggunaan. User Indonesia 90% konten mencari adalah yang di luar negeri, bukan di lokal. Kalau kita lihat di Korea gitu ya, 80% adalah kontennya lokal, sisanya 20% adalah mencari luar negeri. Kalau Indonesia itu memang saya nggak tahu, pada berita bahasa Inggris semua, jadi cari kontennya di luar semua gitu ya. Sedangkan konten lokal yang dicari hanya 10%, dan mungkin paling besar adalah detik gitu ya. Jadi 10% itu sangat kecil sekali. Nah, sedangkan komponen, kalau kita balik lagi ya poin pertama tadi ya, ada komponen port internet dan komponen local access. Komponen port internet ini kurang lebih biayanya sekitar 60-70% ya, rasionya dari total harga ke pelanggan. Sedangkan local access ya, 3G itu sekitar 30%. 20-30% kalau lebih seperti itu. Nah, karena cost pengguna Indonesia lebih banyak internasional, cost port internet ini jadi lebih mahal. Namun cukup tertolong dengan harga lokal akses itu yang sangat murah di Indonesia. Lokal akses itu sangat murah, kenapa? Karena pengguna di Indonesia sangat besar, sehingga dari sisi operator itu sudah masuk ke dalam nilai ekonomis ya. Dibandingkan dengan luar negeri, jumlah penggunanya lebih sedikit, kalau di Indonesia lebih banyak. Nah, kalau kita bandingkan antara harga internet di Indonesia dan di luar, harga internet di Indonesia lebih murah, Bapak. Ya. Kalau ngomong satuannya lebih murah, ya. Tapi kalau kita ngomong, kita bandingkan harga itu dibandingkan dengan GDP, terus pendapatan per kapita kita agak mahal, ya. Kalau kita misalkan harga internet kami itu quote unquote